Salam, apa kabar? Ada yang belum makan? Mungkin yang belum makan bisa angkat tangan. Biar tambah semangat gitu khotbahnya. Biar cepet-cepet. Enggak bercanda. Walaupun kita belum makan, apapun kondisi kita saat ini, kalau Roh Kudus sudah bekerja, Roh Kudus memampukan kita gitu ya, untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan. Beri kemuliaan dulu dong bagi nama Tuhan. Maaf ya, kalau masih ada kekurangan, namanya masih belajar, masih amatiran, belum pro. Tapi saya percaya yang dipakai Tuhan di sini bukan cuma yang melayani mimbar aja, tapi semua juga pasti dipakai Tuhan. Tinggal tunggu waktunya aja. Dan jangan malu-malu gitu loh, kalau udah punya karunia dipakai buat kemuliaan nama Tuhan. Karena kita kan nggak tahu kita tuh hidup sampai kapan kan. Dan seperti lagu apa? Kalau aku hidup, biar hidupku ini untuk dipakai untuk melayani Tuhan. Seperti itu. Jadi waktu aku kembali pulang, aku dalam keadaan melayani Tuhan. Itu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ini saya mau masuk khotbah. Judul khotbahnya ketika kasih menjadi dingin. Ketika kasih menjadi dingin, judul khotbahnya. Jadi tahu kasih kan ya. Kasih dalam perjanjian baru itu disebut sebagai agape. Ini tapi lihat dulu konteksnya ya. Ada tergantung kalimatnya apa, tergantung katanya apa. Tapi yang saya mau angkat di sini adalah perkataan Tuhan di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 16. Oke, kita perhatikan ayat ini baik-baik. Ayat itu didefinisikan sebagai apa? Kasih. Kalau kita bandingkan dengan ini kata kasih di sini, Allah adalah kasih. Hotheos agape estin. Hotheos, Allah adalah agape. Itu dikata yang dipakai ada agape. Jadi agape itu kasih. Nah ini kan ada macam-macam kasih kan. Ada 4 gitu kan, ada kasih kekerabatan, ada kasih filia, persaudaraan. Yang paling tinggi itu ada agape, gitu, agape. Nah agape ini apa? Itu kita mau pelajari hari ini. Agape itu apa? Karena pengertian kita kan gini, pengertian kita ini kita sebagai manusia belum ada yang sempurna, amin. Ada manusia yang sudah sempurna 100% di sini, tolong angkat tangan. Kalau nggak bisa angkat tangan, angkat kaki. Nggak ada kan, nggak ada manusia yang sempurna. Termasuk Pak Ferdi, Bu Karen. Ya kan, saya dan Anda semua mau karunia yang sebagus apapun selama kita masih di dunia, kita itu masih belajar. Benar? Kita ini masih belajar, belum ada yang sempurna. Jadi karunia itu hanya alat, tapi kesempurnaan karakter itu adalah proses pematian daging yang tidak melihat karunia kamu apa. Jadi bukan karena misalnya karunianya bernubuat, wah udah pasti nih 100% suci,
100% nggak bisa salah, 100% lebih bagus dari yang lain belum tentu juga. 100% karakternya udah bagus belum tentu juga. Karena karunia itu hanya alat. Sementara karakter itu adalah proses kematian daging yang tidak melihat apa karuniamu. Tapi melihat apa kesungguhan hatimu untuk dibentuk sama Tuhan. Itu gitu. Beri kemuliaan dulu bagi nama Tuhan. Biar tidak terasa lapar, lelah, letih, lesu. Jangan lupa minum tolak angin. Jadi kan judul khotbah ini ketika kasih menjadi dingin. Tapi kita ngerti dulu kasih itu apa. Nah, dalam perjalanan kita sebagai manusia yang belum sempurna, ini misalnya kita ya, kita belum sempurna. Jadi kalau misalnya saya bilang, misalnya bukan berarti itu adalah ini. Itu cuma perumpamaan. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada yang khotbah, terus bilang, misalnya, terus langsung tertuduh, jangan. Kalau nggak bisa nyampe khotbahnya, karena setiap pendeta khotbah, setiap pengkhotbah itu langsung terintimidasi gitu. Wah, itu nyindir gua, susah. Karena kan kita di sini berbicara secara umum, ya kan? Kita di sini bicara harus pakai contoh supaya lebih masuk. Jadi mungkin saya bisa minta kalau misalnya saya bilang atau siapapun yang berkhotbah di sini kalau misalnya bilang, misalnya jangan langsung tertuduh bahwa itu adalah Anda gitu atau saya. Gitu, ngalir aja. Kalaupun misalnya tertuduh, ya udah ngaku aja. Saya sering gitu kalau misalnya pagem khotbah dari sejak CG di BNB. Benar kan? BNB, bahasa Inggris. Sejak CG di BNB itu kalau Papa di khotbah, itu saya kesindir. Saya langsung ngomong sama Tuhan. Tuhan itu saya ngaku. Ubah hatiku Tuhan. Jadi gak usah membela-bela diri. Kok nyindir, pendetanya nyindir. Ya emang khotbah itu untuk nyindir dagingmu. Baca firman Tuhan. Ada gak khotbah yang gak nyindir? Kita punya ego. Gak ada. Pasti karena apa? Tuhan tahu manusia belum sempurna. Makanya Tuhan kasih apa? Firman. Kalau kamu semua udah sempurna, ini gak usah ada firman. Ngapain? Oh udah benar gak? Makanya Tuhan kasih firman, karena Tuhan tahu semuanya masih belajar, masih berproses. Belum ada yang 100% udah sempurna, termasuk yang bawa. Jadi jangan dilihat dari orangnya, karunianya bagus, wah pasti dia tuh lebih bagus rohaninya. Belum tentu, karunia hanya Allah. Ada amin? Oke. Jadi tidak ada yang tertuduh ya. Tidak, amin. Selamat. Saya suka ngomong sama anak-anak youth saya, kalau misalnya saya khotbah, saya bilang gini. Firman Tuhan itu pasti nyindir kedagingan kamu. Jadi tidak ada firman yang tidak nyindir. Kalau tidak nyindir itu bukan firman. Karena kan kita punya kedagingan, punya kekurangan. Jadi waktu misalnya ini dagingnya tebal segini, dari sini sampai sini. Misalnya itu daging kita. Nah, itu harus dicongkel. Ambil dikit. Tuhan bilang apa? Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Gitu. Nah itu. Dicongkelnya pakai firman. Jadi kalau ada khotbah tidak nyindir, bukan khotbah. Itu perkataan manusia. Karena kita ini banyak kekurangan, harus disadarin. Sadar. Pak Gem pernah bilang kan, orang yang buta rohani itu semua yang salah itu jadi benar. Karena buta. Kalau misalnya Pak Yogo jalan sambil merem, pasti kan Pak melek. Iya kan, nggak mungkin. Dia mau kecebur got, biarin aja nggak mungkin. Nggak mungkin kan kalau Pak Yogo masih tetap merem santai sambil nyanyi gitu. Terus di depan ada comberan, terus kita bilang terus pak. Nggak mungkin. Dia langsung
Pak Yugo nggak mau dengar. Langsung jewer kan, yang paling menyakitkan. Nggak mau dengar lagi, langsung ambil ini. Bajunya langsung tarik. Kenapa? Teguran untuk menghindari orang dari kesalahan. Jadi kalau kena tegur, jangan anggap itu intimidasi. Jangan anggap menghakimi. Firman Tuhan itu menghakimi. Karena kesalahannya lagi dilucuti. Jadi jangan tersinggung ya. Kalau ada pemberitaan firman Tuhan yang menyinggung. Itu kesempatan kita untuk bertobat. Kalau hari ini kita disinggung sama firman Tuhan, udah gas. Tuhan, saya mau berubah. Gas. Keburu waktunya habis. Pas udah waktunya habis, udah gak ada kesempatan. Saya pernah bilang sama Henry di mana ya? Oh tiba-tiba lenyap. Saya pernah bilang sama Henry gini, jangan salah. Waktu itu kita lagi bahas sesuatu hal, saya bilang gini sama Henry, jangan salah, Tuhan itu gak kejam. Orang bayangannya kalau misalnya nggak melakukan firman terus Tuhan langsung lempar ke neraka gitu. Tuhan gak sekejam itu. Saya bilang gini, jangan salah, Tuhan itu gak kejam. Orang bisa sampai neraka bukan pekerjaan Tuhan. Dia sendiri yang berjalan ke sana. Udah tahu nih jalannya salah. Tuhan udah kasih tahu, jangan. Tetap, kenapa? Tetap kiri, tetap melakukan yang salah. Pas sudah nyampe neraka, mau diapain? Salahnya siapa? Tuhan yang taruh dia di sana. Dia sendiri yang berontak. Dia sendiri yang memilih jalannya ke sana. Jangan salahin Tuhan tiba-tiba. Kalau nggak mematuhi firman, neraka. Kejem banget ya ini orang Kristen. Nggak ada yang seperti itu. Kita ada di neraka, tolak demi Yesus. Orang ada di neraka itu keputusannya sendiri. Karena Tuhan dalam berbagai cara udah sadar, jangan ke sana. Tapi karena apa? Menikmati. Marah itu kalau dinikmati enak. Seakan-akan seluruh dunia tunduk sama engkau. Ini kan enak. Apa? Terus semua orang diem. Terus kita bangga gitu. Padahal orang tuh diem itu bukan karena takut sama kita. Bukan karena respect. Benar kan? Bukan karena respect. Tapi karena tahu kualitasnya cuma segitu. Ngapain? Ngapain ditanggepin? Misalnya, ngapain ditanggepin? Misalnya ya, orang gila, bener kan? Ada orang lagi gak waras, misalnya mencak-mencak, terus kita tanggepin juga, ya makin gak waras gitu kita. Bukan dia. Udah tahu gak benar, kita malah makin gak benar lagi. Apa? Macan, gua anak singa. Main macan-macanan. Tiba-tiba Tuhan datang, gak terangkat. Kan gara-gara macan kita terhilang. Jangan ngerasa bangga kalau orang itu takut sama kamu. Karena bisa jadi itu bukan Roh Kudus yang menuntun kamu untuk tegas. Beda ya marah sama tegas. Kalau saya sering tegas, makanya banyak adik-adik di sini yang sering saya omelin. Halo anak yud. Iya itu tegas, beda sama marah. Marah itu tidak terkendali. Yang berdasarkan dari emosi. Emosi yang tidak berdasarkan sama kehendak Tuhan. Ya udah diputar-putar aja gitu kalimatnya. Maksudnya semua yang tidak berasal dari Tuhan itu bukan kebenaran. Amin. Oke, balik lagi ke topik. Ketika kasih menjadi dingin. Jadi kalau kita mau ambil satu ayat, kita mesti ngerti dulu bahasa aslinya itu apa. Karena di dalam Alkitab ini bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa aslinya itu untuk menerjemahkan kasih ini bukan satu kata, ada 3 kata. Nah, yang dipakai untuk Allah adalah kasih adalah agape. Itu kita kulik dulu.
Agape itu apa? Supaya kita ngerti. Ketika kasih menjadi dingin itu maksudnya apa? Kembali lagi ya. Manusia belum sempurna, amin. Kita perlu belajar. Jadi kalau misalnya ini botol, kalau misalnya ini kan nggak penuh. Jadi kita itu bergerak sesuai dengan pemahaman kita masing-masing akan kebenaran. Kalau pemahaman kita full, penuh, kita bertindak sesuai dengan kebenaran yang kita punya. Tapi masalahnya di dalam keterbatasan dan kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita itu belum full mengenal Tuhan secara benar. Amin. Jadi kita bisa menganalisis suatu masalah dengan salah. Benar gak? Karena kita masih belum full tingkat pemahamannya tentang firman. Jadi kadang tuh kayak ada salah paham. Sama sesama. Suami istri salah paham. Anak sama orang tua salah paham. Mertua menantu salah paham. Pacar sama pacar salah paham. Gembala sama jemaat salah paham. Pengerja dengan pengerja salah paham. Karena apa? Masih hidup di dalam asumsi. Kita ini berapa orang di sini? Ada 60 orang. 60 otak, 60 pemikiran, nggak ada yang sama. Kalau menurut Bu Hati misalnya, kalau misalnya makan itu harus pakai kecap, itu kan menurut Bu Hati. Menurut pemahaman yang dia punya supaya lebih enak. Menurut buku Suma, nggak harus makan pakai kecap. Cukup pakai cabai yang banyak, itu mantep jiwa. Bu Hati, kalau kita hidup dalam asumsi ya, dengarnya, pasti dia mau nyindir gue. Pasti dia, misalnya, salah, nggak boleh. Misalnya, kebiasaan khotbah di youth jadi begitu. Misalnya, Bu Hati, jadi misalnya ya, bukan berarti saya bilang Bu Hati seperti itu, oke? Terus Bu Hati jadi, buku cuma ngomong gitu, nyindir gua kali ya, karena gua nggak bisa makan cabai. Akhirnya Bu Hati kesal, Tuhan pengerja kok kayak gitu, main sindir-sindiran. Tiap ketemu senyum, tapi dalam hati dia menghakimi saya. Ya kan? Apa yang terjadi kalau 60 orang di sini ya asumsinya beda-beda. Pemahamannya beda-beda. Pak ini gak boleh begini, Bu ini gak boleh begitu. Ibu bilang gak bisa begini-gini, tapi menurut saya gak bisa gini. Udahlah, sampai Tuhan datang. Kerjanya tidak terjadi keseragaman karena apa? Asumsinya beda-beda. Itu fakta, kita pasti punya asumsi yang beda-beda, pasti fakta. Karena orang temperamennya beda. Gimana untuk menanggulangi asumsi yang berbeda ini? Firman Tuhan katakan di Filipi gimana? Filipi 2 ayat 2. Kan tadi Bu Fitri minta 50 ayat Bu, silakan. Gimana caranya supaya ini kan kita satu perahu. Gimana caranya satu perahu ini dengan 60 pemikiran yang berbeda. Dengan 60 latar belakang berbeda. Itu bisa sepikir satu tujuan. Saya orang Batak. Biasa ngomong nada tinggi. Karena saya ngomong suka tegas. Saya suka bingung, orang sering salah asumsi. Saya cuma nanya, itu kenapa? Orang yang jawabnya takut, langsung ketakutan. Iya kan saya gini, terus teman. Saya nanya, bukan saya nuduh. Iya kan? Nanti kalau saya tanya sama Pak Gem, oh ini Pak, harus sekarang Pak. Gitu.
Kalau Pak Agam nggak bisa memahami karakter saya, itu untuk maksud kamu apa? Tambah tembem pipinya. Misalnya, ampunilah dosaku ya Tuhan. Kebiasaan ngikut bayi di Yud yang lucu-lucu gitu, jadi ke bawah di sini. Nggak apa-apa kan di sini masih Yud kan ya. Mau ikut ibadah sekolah minggu, ikut nanti sama saya yang nginep di bawah. Oke lanjut. Ya kan? Jadi ini banyak otak. Saya punya kebiasaan cara hidup yang berbeda. Bu Karen punya kebiasaan cara hidup berbeda. Pak Agam punya cara kebiasaan hidup yang berbeda. Gimana supaya tidak saling asumsi negatif. Kan bagi Bu Karen orangnya set gitu. Kalau nggak ngerti, kita anggap kejem banget ini gembala kayak gini, nggak ada lembut-lembutnya. Minta AC dinyalain, semua pada ketakutan. Takut ditolak, masuk neraka. Misalnya Bu. Ya kan? Pak Agam begini, kita udah langsung berasumsi gini. Karena apa? Cara hidup berbeda. Ya kan? Bagi orang Jawa, siapa di sini orang Jawa? Ya orang Jawa terbiasa lembut kan. Dapat yang keras-keras kayak gini langsung duk. Maksud kamu apa? Gitu. Iya kalau misalnya diajak ngomong sama siapa gitu lawan mainnya, lawan bicaranya gitu. Saya nggak suka cabai, cuma ngasih tahu. Ya. Tapi kalau nggak terbiasa tegas itu langsung just sekali. Tuhan saya salah apa ya, kok saya disalahin kayak gitu. Akhirnya apa? Timbul asumsi. Akhirnya satu sama lain gitu. Nyimpan dongkol, nyimpan unek-unek yang sebenarnya tidak perlu. Bagaimana supaya kita tidak hidup dalam asumsi? Hati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filternya tuh Roh Kudus loh, untuk bisa memahami Rizka, bisa memahami Bu Media, saya bisa memahami satu sama lain, itu cuma Roh Kudus yang bisa ngasih pengertian. Jadi kalau misalnya daging dimauin mulu, ya ada asumsi mulu, pasti. Tapi kalau kita mau memberi diri kita tuh dikendalikan sama Roh, apa perbuatan Galatia 5 ayat 22, benar kan Bu, 50, Galatia 5 ayat 22, ini Alkitabnya bahasa Inggris lagi. Oke, silakan. Stop, oke, cara menghindari asumsi. Hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak kita mengerti tentang sesama, kayak misalnya Bu Hati ajak ngomong sama saya, menurut pikiran saya nggak setuju nih, tapi gimana supaya tidak terjadi asumsi berlebihan dari pihak saya yang membuat saya jadi salah tanggap sama dia. Gimana caranya? Harus disikapi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dan selanjutnya Tuhan bilang apa? Semua yang adil, semua yang suci, semua yang benar, semua yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kita menghadapi perbedaan-perbedaan, stop, duduk, diam dulu, berhenti dulu. Tuhan, yang salah siapa ya? Kalau misalnya yang salah orangnya, Tuhan maunya kita gimana? Apa kita ngerongrong orangnya? Gak boleh. Salah. Atau kita hadapi sesuai firman Tuhan. Tenang dulu, diem dulu, analisis menurut firman Tuhan. Jangan analisis kelakuan orang menurut daging, pasti semuanya salah. Kalau menurut daging pasti salah, saya begini pun saya pasti salah. Karena apa? Daging yang berbicara, daging tidak pernah berbuahkan roh. Jangan salah.
untuk selamanya. Daging itu tidak pernah mendukung roh. Tidak pernah. Jadi kalau kamu dengan alasan emosi kedagingan dan segala macam membenarkan perbuatan daging dan mengklaim bahwa itu adalah yang disuruh Tuhan untuk kamu, itu salah. Itu salah. Tidak samanya, karena untuk samanya daging itu bertentangan sama roh. Jadi kalau kita melihat tindakan seseorang berdasarkan kedagingan, itu pasti kecewa mulu. Pasti bentrok mulu. Pasti asumsi negatif mulu. Karena apa? Tidak ada kebenaran di dalam daging. Gak ada kebenaran di dalam daging. Ketika kita melihat orang menurut kedagingan kita, dia pasti orang yang paling bersalah. Karena daging kita yang berbicara, ego kita yang nuntut. Tuhan, dia gak patut dikasihani. Tuhan, dia udah nyinggung saya banget. Tuhan, dia udah kurang ajar banget. Tuhan, dia tidak pernah menghargai apa arti komitmen di dalam pernikahan. Tuhan, dia udah mengecewakan saya dengan sangat. Daging. Jangan diterusi. Tidak ada kebenaran. Ketika kita mauin daging, firman Tuhan bilang apa? 3 Galatia 5. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian. Enggak mendapat bagian, percuma. Tiap tahun Natalan pakai baju merah, belinya di Shopee lagi. Kalau misalnya enggak ada kebenaran. Oke, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya. Ngerti kan? Ada nggak orang yang dikendalikan emosi, hidup dalam amarah, hidup dalam kepentingan diri sendiri? Ada nggak dia mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ada nggak? Ada nggak orang hidup di dalam keinginan diri sendiri, mempertahankan daging, tidak mau mengampuni orang, menyimpan kesalahan orang lain? Ada nggak dia mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ada nggak orang hidup dalam kesombongan itu mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ada nggak orang yang merasa benar sendiri mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Nggak ada. Ada nggak orang yang hidup dalam ketamakan dapat bagian dalam kerajaan Allah? Nggak ada. Kenapa? Kita di sini tiap hari Minggu harus datang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita belum harus belajar firman. Pengetahuan yang kita punya itu belum utuh. Makanya Tuhan giring semua umatnya masuk dalam sebuah pengajaran yang dimana firman Tuhan diberitakan. Walaupun masing-masing dari kita bisa belajar sendiri di rumah, tapi masih ada pelajaran tambahan. Itu yang harus kita terima ketika kita berkomunitas, tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Ada pengajaran yang harus disampaikan. Dan hari ini kita mau belajar tidak ada kebenaran di dalam daging. Sampai selamanya orang marah itu gak benar. Terus saja marah. Yang terjadi apa? Darah tinggi, benar kan? Stres. Iya terus aja marah, coba. Saya tantang. Di sini ada alat ukur tensi.
Coba deh marah-marah, marah-marah, marah-marah. Wah, sanksinya ukur coba. Tinggi pasti. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan marah. Itu hanya membawa pada kebinasaan. Tuhan lagi mencegah kita dari perbuatan yang fatal. Coba kalau kamu cepat tolak Indonesia. Cepat mati, ngapain diciptain? Kalau emang buat cepat mati ngapain diciptain? Makanya Tuhan bilang, jangan marah. Jangan marah, karena Tuhan tahu. Kalau kita hidup dalam amarah, itu darah tinggi. Bisa memicu pada penyakit-penyakit lain. Ya kan? Makanya Tuhan tahu ini umat ciptaannya, gimana supaya nggak habis diciptain langsung tak gitu. Seenggak-enggaknya bermanfaatlah dulu. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan marah. Pasti semua bisa marah. Tapi seenggak-enggaknya kita tahu. Itu salah. Ya kan? Nggak mungkin satu orang di sini yang gak pernah marah. Angkat tangan coba. Berarti dia Tuhan. Iya kan? Kalau ada yang gak pernah marah di tempat ini berarti dia Tuhan. Gak ada manusia yang gak pernah marah. Saya pun bisa marah. Kalau udah kesel pasti saya marah. Tapi seenggak-enggaknya satu, kita tahu itu salah. Jadi ketika kita marah, kita langsung Tuhan ampuni saya. Saya tadi melanggar firman-Mu. Gitu. Dan kalau udah marah, berharap banget gitu semua orang jadi ngertiin kita. Terus pas nggak ada orang yang ngertiin, makin marah. Yang tadinya tensinya 150 naik jadi 200. Terus masih tetap tuh udah marah mempertahankan harga diri. Tetap nggak ada yang perhatiin, makin marah. Tiba-tiba bentukannya udah berubah. Apa? Rambutnya tiba-tiba berdiri gitu, kadang kesetrum gitu. Mukanya juga udah kayak keriput gitu kan, kelipat 17. Pas orang ketemu, wah, tuh jahat. Enggak. Itu perumpamaan, bukan saya bilang Anda begitu. Jangan hakimi pendeta. Iya kan, orang kan kalau ketemu yang sangar-sangar itu langsung ambil ancang-ancang. Dalam namanya Yesus kok dia maju, gua lari. Orang kalau mukanya udah cemberut itu kayak ini Tuhan diapain nih ya supaya orang gak cemberut lagi gitu. Mau tumpang tangan, ntar dia marah. Caranya cuma satu, kita jadi pelaku firman. Ini masih pembukaan, belum brojol. Saya ada kesaksian. Jadi waktu saya pelayanan sama tim, itu saya lagi pegang pelepasan. Ini kesaksiannya, biar sama-sama saling memberkati. Saya lagi ngedoain seorang anak muda. Itu lagi didoain, jadi doanya belum selesai. Di tengah-tengah lagi didoain gitu, orangnya langsung manifestasi. Gak mau, jangan suruh saya mengampuni. Ngapain suruh saya mengampuni? Orangnya yang ngancurin hidup saya, ngapain saya disuruh mengampuni dia, saya tidak mau. Kalau kita hidup dalam kehakiman, kita langsung dosa lu ngomong gitu. Neraka. Orangnya lagi terluka loh. Orangnya lagi terluka. Butuh bantuan kita. Ini pentingnya hidup bukan dalam asumsi. Orangnya lagi kayak gitu, kita mesti hidup dalam roh dong. Tuhan saya maunya gimana menghadapi ini. Udah kayak macan gitu loh manifestasinya. Nah Tuhan tuntun.
Akhirnya saya cuma pegang. Ya elus punggungnya. Dia kan lagi marah-marah, jangan suruh saya mengampuni. Jangan suruh saya mengampuni, ngapain saya disuruh mengampuni. Akhirnya saya cuma elus punggungnya. Jadi apa hikmatnya gitu. Saya elus punggungnya, saya bilang, enggak apa-apa, kamu mau nangis, nangis aja. Saya tungguin kamu. Kamu mau teriak, enggak apa-apa. Saya tungguin kamu, biar kamu lega dulu. Saya enggak maksa kamu untuk kamu bisa saat ini juga mengampuni. Enggak, karena saya tahu kamu butuh waktu. Dan Tuhan juga sabar sama kamu. Saya enggak bilang, lempar ke neraka, Tuhan lempar kamu ke neraka. Enggak tepat. Harus mengalir dalam kuasa Roh Kudus. Terus saya bilang ini, saya enggak mau memposisikan diri saya bilang ini, setiap kita berbeda-beda cerita hidup dan saya tidak mau nyamain cerita hidup saya dengan cerita hidup kamu. Karena untuk menjadi kamu, belum tentu saya bisa, saya bilang gitu. Untuk menjadi kamu, belum tentu saya bisa. Jadi saya nggak mau sama-samain cerita hidup saya sama cerita hidup kamu. Saya tahu kamu butuh waktu. Kamu mau nangis, saya tunggu. Kamu belum siap mengampuni, saya nggak maksa. Dan Tuhan juga sabar nunggu kamu. Habis itu dia langsung, itu lagi didoain, saya berdiri, dia duduk, tiba-tiba dia peluk saya. Itu saya kaget. Saya pikir orangnya masih marah. Dan ketika saya bilang, gak apa-apa, kamu belum bisa mengampuni, gak apa-apa. Saya tunggu sampai kamu siap. Tuhan juga sabar nunggu kamu. Dia gak ngerasa dihakimi. Itu membuat dia bertobat. Dia peluk banget. Sampai saya susah napas. Saya juga kaget. Tuhan seperti ini kuasa dari penerimaan. Coba kalau orang udah berbuat salah, kita langsung salahin lagi, masuk neraka dia. Orangnya udah ditunjuk, udah di ujung jurang, terus kita lu salah. Makin sakit hati nih orang. Akhirnya ke jurang dua-duanya. Iya, nasihatin kagak benar. Itu saya paham Tuhan. Tuhan luar biasa, saya bilang. Saya nahan nangis di situ Tuhan. Coba kalau saya bilang, lu gak bisa mengampuni neraka lu. Mau, tiba-tiba dicabut beneran gue yang di neraka. Tolak dalam Yesus. Susah. Kalau menerjemahkan tindakan orang lain dari sudut pandang diri kita sendiri. Kalau kamu mau hidup dalam kebenaran, terjemahkan tindakan orang lain menurut sudut pandang Roh Kudus. Tadi apa? Buah roh adalah kasih. Nah itu. Kamu mau menganalisis sesuatu, mau memahami sesuatu, mau dapat jalan keluar atas semua masalah-masalah. Kuncinya cuma satu. Taat sama firman. Enggak ada jalan lain. Waktu itu saya pernah khotbah, firman Tuhan jalan keluar. Benar, semua masalah itu kuncinya cuma ada di sini. Makanya semalam saya bilang ke anak-anak youth sama anak-anak remaja, you mau percaya sama Tuhan susah. Mau jadi orang yang kuat di dalam Tuhan enggak akan bisa. Kalau kerjanya cuma apa? Deket sama konten. Tapi enggak pernah deket sama Tuhan. 24 jam hidupmu dipenuhi dengan konten, scroll. Berdoa cuma pas didoain ulang tahun. Atau enggak pas malam Natal. Doanya luar biasa. Sambil mengucurkan air mata. Bagaimana bisa kuat dan percaya sama Tuhan? Enggak bisa. Karena apa yang di sini, yang masuk ke sini, itu akan berbuahkan menjadi tindakan. Yang masuk ke sini itu apa?
Yang banyak masuk ke sini itu apa? Coba saya tanya sama semua yang ada di sini. Yang lebih banyak masuk ke sini itu apa? Omongan manusia, omongan setan, atau omongan Roh Kudus. Susah percaya sama Tuhan kalau nggak pernah ngalamin Tuhan langsung. Susah. Karena kebenaran itu tidak bisa ditafsirkan dengan pengertian diri sendiri. Makanya nih Tuhan sering bilang di sini pererat keintiman, karena Tuhan tahu gak akan bisa ngelawan iblis, akan bisa ngelawan masalah kalau gak pernah bersentuhan langsung sama Tuhan. Perbanyak waktumu untuk TikTok, scroll TikTok, YouTube, segala macam lewat konten orang. Banyakin, lihat hasilnya apa? Lihat hasilnya apa? Nyalain orang, hidup dalam tuntutan. Karena apa? Pengenalannya cuma berdasarkan pengalaman orang. Kita hanya menerjemahkan sesuatu menurut apa kata orang. Jadi pengalaman dan pemahaman diri sendiri akan Tuhan tidak didapat. Ketika kita hadapin masalah, langsung kacau. Karena apa? Tidak pernah mengalami Tuhan. Tidak pernah mengalami namanya persentuhan sama Tuhan. Selalu bersentuhan dengan konten. Bersentuhan pribadi sama Tuhan jarang. Makanya ketika ada masalah langsung daging. Langsung dengki. Iri, cemburu, marah. Itu karena apa? Kebanyakan tidak bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita banyak bersekutu sama Tuhan, itu firman Tuhan jadi asupan utama, bukan konten. Alamin dulu, Tuhan ngomong apa ya? Tadi pendetanya ngomong gini, itu maksudnya apa ya? Itu ngalamin. Banyak orang yang gak bisa percaya dan jatuh cinta sama Tuhan karena apa? Jujur, emang cintanya itu juga gak ada. Jujur ya. Kalau cintanya ada, aduh ampun. Ini yang udah pernah menikah, coba yang udah pernah menikah angkat tangan. Enggak ngaku maksudnya apa? Jomblo semua di sini. Jangan gitu dong. Yang udah pernah menikah pasti ngalamin kan yang namanya jatuh cinta. Iya kan? Wah, jangan-jangan menikah bukan karena cinta. Yang udah pernah menikah pasti ngalamin kan namanya jatuh cinta. Iya kan? Jatuh cinta. Makanya jadi bertahan. Kau kuatkan, aku bertahan. Karena apa? Jatuh cinta. Pak Ferdi kuat menghadapi Bu Karen dengan segala kekurangannya. Karena cinta. Lia sama Martin dengan segala kekurangannya, Martin bisa menahan kekurangannya dia. Karena apa, Bung? Karena cinta kan? Cinta. Kalau nggak ada cinta, nggak ada faktor pemicu. Ada nggak di sini yang cinta sama Tuhan? Ya tipu dikit dikecewakan aja udah langsung mau lari. Dikit disakit itu udah langsung tidak ada gereja yang sempurna. Gereja munafik, hamba Tuhan munafik, pengerjaan munafik. Emang semua orang masih munafik? Orang hidup di dunia, woi, pasti bisa berbuat salah, ngarepin orang sempurna. Yuduh. Memangnya saya Tuhan. Kita tuh kalau ngelihat orang kayak ngelihat diri kita loh, gitu, itu aja. Nggak usah diribet-ribetin, sama-sama daging. Lu menilai manusia, lihat diri lu sendiri. Alias apa? Masih ada kurang, jadi jangan nuntut lebih. Patokannya apa?
firman Tuhan. Amin. Kalau itu perbuatan roh, lakukan. Kalau itu buah roh, kesabaran, lakukan. Tapi kalau itu kedagingan, stop. Sampai selamanya, itu belum ada yang sempurna. Waktu kita pelayanan kemarin, ini terus ya. Waktu kita pelayanan ke Pekalongan kemarin, itu ada sharing sama hamba Tuhan di sana, curhatlah tentang ini ada banyak masalah, pengerja dengan gembala, intinya kayak gini. Dia jadi, kok hamba Tuhan seperti itu? Dia jadi merasa tidak nyaman di situ karena dia ngelihat, kok ini seperti ini sih, hidup anak Tuhan seperti ini gitu. Seharusnya kalau ada masalah penyelesaiannya jangan seperti ini dong. Jadi istilahnya dia udah enak dan udah mau keluar dari gereja itu. Terus saya bilang begini, Bu, ini firman Tuhan udah kita lakukan semua belum? Belum. Itu artinya belum ada gereja yang sempurna. Semuanya lagi belajar. Dan firman Tuhan bilang apa? Kalau ada yang salah, gimana cara menanggulanginya? Ya kan? Tuhan bilang, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ibu lakukan dulu, Bu, firman Tuhan ini sebelum ibu menuntut orang lain. Kalau dia salah, serahin sama Tuhan, biar Tuhan yang bereskan. Yang penting ibu benar. Ibu jangan pikir kalau misalnya ibu ngerasa, di sini nggak benar semua nih. Terus ibu, misalnya ya Bu, saya bilang itu, ibu keluar dari sini. Terus ibu nggak lihat, nih orang-orang itu bagus-bagus. Ibu pindah ke gereja kami. Mohon maaf ya Bu, belum tentu ibu akan bertahan. Saya bilang itu. Karena apa? Karakter itu beda-beda. Nggak ada yang sama. Jadi kalau nggak lihat, nggak bersesuaian. Saya nggak bersesuaian sama Rizka. Udah langsung, pindah aja dari sini. Gitu. Saya bilang sama ibu itu, Bu, nanti kalau ibu nggak kuat, saya jamin deh Bu. Sampai Tuhan datang, ibu kerjanya cuma pindah-pindah gereja. Yang penting hari Natal pakai baju merah sama warna baju hijau. Iya kan? Orang kan esensinya cuma di situ doang gitu. Enggak semuanya sih, itu enggak semuanya. Tapi kebanyakan gitu kan tujuannya Natal telah tiba. Baru deh tuh isi dunia tiba-tiba bersujud di kakinya. Nanti Natalnya sudah lewat, ayo kita bikin dosa rame-rame. Ini teguran buat saya juga. Saya kadang nggak bersesuaian loh sama Rizka sama, iya karena saya terbiasa cat. Itu. Mungkin dia nggak terbiasa cat. Saya bisa nyalain dia. Yang perlu saya lakukan adalah saya merendah. Saya memposisikan kalau saya jadi dia dengan pemahamannya dia, bagaimana. Jadi ketika saya ngomong itu bisa masuk ke dia. Posisikan dirimu sebagai orang lain sehingga kamu bisa merasakan maksudnya dia apa. Jadi gak buru-buru asumsi gitu. Bugem harus memposisikan, misalnya Bugem jadi Bu Media. Jadi ketika Bu Media komplain, aduh Bu ini lebih baik begini. Jadi gak langsung, gak bisa. Itu akan terus jadi konflik. Tapi kalau misalnya Bugem mau memposisikan, jadi Bu Media dengan segala kesusahan ya, bisa merasakan iya ya, kok jadi dia itu susah juga. Akhirnya jalan keluar. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pagem, kita akan merasakan nggak mau iya kan? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pagem belum tentu kita bisa pegang ini semua urusan. Tapi yang saya tahu satu, kalau Tuhan udah kasih otoritas sama kita untuk memegang satu jabatan tertentu, Tuhan pasti memperlengkapi kita juga. Cuma satu, mau gak bekerja di dalam ketertundukan akan Allah.
Jadi setiap otoritas itu udah dikasih kemampuan. Rizka dia kasih otoritas sebagai WA. Tugasmu menggali kemampuan yang sudah Tuhan taruh di dalam kamu. Jangan cuma bisanya nyanyi. Semua orang juga bisa nyanyi. Tapi gali, Tuhan mau apa di dalam kamu? Tuhan mau apa lewat karuniaku? Karena karunia itu sewajibnya berkembang, bukan hanya stuck di situ. Jadi sebagai WA harus tahu gimana caranya begini, bagaimana caranya untuk naik. Gali, ya itu nggak bisa pengalaman dalam satu hari. Itu pengalaman yang berkesinambungan sampai Tuhan datang. Karena untuk mencapai titik kesempurnaan itu tidak terjadi dalam satu hari. Jadi kalau mau jadi orang sempurna, ini loh satu hal, sadari. Kita ini belum sempurna, jadi kalau kamu jatuh langsung bangun. Jangan jadi, udah nyoba bangun, jatuh lagi. Emang kayaknya gue gak bisa kali ya. Kayaknya Tuhan salah pilih ya. Capek bikin dosa mulu, gak berubah-berubah. Jangan, bangun lagi. Karena belum ada yang sempurna. Amin. Oke, untuk mempercepat. Ketika kasih menjadi dingin. Jadi Allah itu adalah kasih. Jadi kalau misalnya kita mau menerjemahkan kasih, kita mesti ngelihat ke diri Allah. Nah, esensi dari kasih itu apa? 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Yuk terus. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terus. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Itu esensi dari kasih. Esensi, isi. Allah adalah kasih. Isi dari Allah apa? Kesabaran, kemurahan, kerendah hatian, penguasaan diri, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu isi dari kasih. Yang mana kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita mau belajar siapa itu Allah, ini patokannya. Allah itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Allah itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Allah itu tidak pemarah. Allah itu tidak cemburu. Beda ya, ini nanti di episode yang mendatang kalau mau menerjemahkan cemburu di sini dengan cemburu di Keluaran 20. Itu beda, memakai kata yang berbeda, jangan disamain. Cemburu di sini ada kecemburuan daging. Cemburu di sini, saya lupa bahasa aslinya oseoi kalau nggak salah gitu ya. Artinya cemburu berdasarkan emosi. Kalau cemburunya Allah itu bukan cemburu berdasarkan emosi, tapi kecemburuan yang berdasarkan perlindungan terhadap miliknya. Oke, itu lain topik. Jadi kalau kita mau tahu kasih, ketika kasih menjadi dingin, kita mesti tahu dulu kasih itu apa? Allah itu apa? Sabar, murah hati. Jadi kalau kita bilang, saya mau sepertimu Yesus, saya mau sabar Tuhan, saya mau murah hati Tuhan, saya mau mengendalikan diri Tuhan, saya tidak mau menyimpan kesalahan orang lain Tuhan. Itu bahaya ketika kasih menjadi dingin. Apa? Coba kita lihat Matius 24 ayat 12, 50. Matius 24 ayat 15, yuk. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji. Matius 24 ayat
Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan ya. Dan karena makin bertambah banyak kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan dalam bahasa aslinya ten anomian, artinya pelanggaran hukum. Semakin banyaknya pelanggaran terhadap hukum Tuhan, kasih menjadi dingin. Artinya apa? Ini udah gak ada lagi kasih. Tuhan itu seharusnya mendominasi. Tapi ketika kita memilih melakukan perbuatan daging, kasih menjadi dingin. Ketika bertambah banyak kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ketika kita lebih sering untuk melanggar firman, di situ kasih Tuhan itu ada di mana dalam diri kita. Kalau kita bilang Tuhan jadi raja, itu bohong. Karena apa? Kita lebih memilih kedurhakaan daripada memilih kasih yang menjadi mendominasi hidup kita. Kita bohong sama ini. Kita bilang kita hidup menurut firman Tuhan. Kita bilang kita mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Ada kesalahan orang lain sampai saat ini masih disimpan. Kita hidup dalam kedurhakaan namanya. Melanggar hukum Allah. Dan anomian. Hukum Allah yang dilanggar. Itu kedurhakaan. Ketika kasih menjadi dingin, kedagingan yang merajalela, ku mau sepertimu Yesus, ampuni nak. Ku mau sepertimu Yesus, ampuni nak. Udah itu lagu diulang-ulang mulu, tapi gak pernah dilakukan. Ku mau sepertimu Yesus, ampuni nak. Ku mau sepertimu Yesus, ampuni nak. Ku mau sepertimu Yesus, sampai Natalan lagunya begitu. Tapi gak melakukan firman. Itu saya, itu kita semua. Kalau ngomong kayak gini bukan berarti saya lebih benar, enggak. Saya juga masih banyak belajar. Ada tante saya di sini. Dia lebih tahu bagaimana saya, ngapain ditutup-tutupin. Ini memang belum benar, tapi saya masih belajar. Ini buktinya. Silakan korek. Pasti dibilang, oh Intan itu bangunnya siang. Iya benar. Karena saya capek. Ternyata kalau udah umur 46 itu suka sering capek. Enggak apa-apa. Kok curhat ya? Nanti jadi pelajaran ya udah ngalamin 46 harus sering-sering olahraga biar gak cepet-cepet. Makanya saya juga bingung kenapa ya? Kok jadi sering makan bangun malam-malam lapar. Ternyata udah 46 itu seperti itu. Wah saya baca, wah ternyata begini. Ya kan saya gak bisa nyalain Tuhan. Dia sadar diri aja mulai sekarang. Batasi gula. Termasuk, ya udah, jangan ditulis. Kedurhakan, melanggar. Bahaya kalau misalnya kasih itu menjadi dingin apa? Iman yang kita punya pelan-pelan mati. Karena kedagingan yang mendominasi, walaupun kita bilang mau seperti itu. Ada tuh lagu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Kita selalu bilang seperti wanita mengurapimu. Jangan bilang, jangan marah ya. Sabar ya. Katanya seperti wanita mengurapi. Pak Tuhan suruh untuk jangan marah tapi sabar. Beda mukanya. Dia kan emosi. Bahaya
Jangan marah. Rubah. Rubah mimiknya langsung. Iya kan, coba pagam. Mesti sabar masalah sampai giginya begini. Nah, itu maksudnya pagam di tempat lain. Imanmu mati karena firman Tuhan bilang apa? Yakobus 2 ayat 26, 50. Yakobus 2 ayat 26. Ini kita di sini belajar firman. Jangan. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Fakta ya. Orang yang tidak melakukan firman pasti mati. Itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Iman tanpa perbuatan mati. Mau sampai kapan perjamuan? Dalam nama Yesus, aku percaya ini tubuh Yesus. Oh. Aku percaya ini darah Yesus. Semalam saya khotbah sama anak-anak itu gini. Kamu mau mengusir setan, mau iblis kalah sama kamu, gak akan bisa kalau kamu kerjanya melanggar firman. Iblis cuman kalah kalau kita itu taat. Mau pakai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar aku tangking. Terus iblis yang bilang, kan kita kembar. Gimana mau keluar? Kayak Upin Ipin tuh, kembar. Jadi kalau di sini ada marah, tidak berkesudahan, Upin Ipin tolak. Enggak, bercanda. Gimana mati? Percuma kita bilang, dalam nama Yesus, tangking, ikat, patahkan, hancurkan, kirim ke neraka. Terus kita bilang, ayo sama-sama. Karena kita juga melanggar. Iman tanpa perbuatan mati. Bukan berarti kalau kita jatuh udah langsung ke neraka ya. Jangan terintimidasi gitu. Ini hanya untuk memberitahu supaya kita tidak mati imannya. Bukan saya bilang, oh kamu ke neraka. Enggak. Bahaya kasih menjadi dingin. Nomor 2, posisi Tuhan bukan lagi sebagai raja, tapi diri sendiri. Diri sendiri yang menjadi raja. Ini masalah. Ini masalah banget. Gimana supaya kasih tidak menjadi dingin? Yang nomor satu. Maksudnya gimana supaya kasih agape itu tidak sirna dalam hidup kita. Gimana caranya supaya kita tidak selalu hidup di dalam kedurhakaan? Gimana supaya kasih tidak menjadi dingin? 1, punya hati dibentuk oleh Tuhan. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Iya kan? Tuhan penjunan, kita tanah liat. Sesuka-suka Tuhan, mau nggak kita di sini? Tuhan bentuk aku turut yang kau mau. Kita sering ngomong, Tuhan aku mau seperti yang kau mau, bawa aku untuk mengerti kehendak-Mu. Tuhan tuntun kita untuk bisa memahami orang lain. Nah, kita langsung berontak. Bagaimana kita bisa mempertahankan kasih itu supaya tidak menjadi dingin kalau kita hidup dalam pemberontakan terus. Kita ini bejana di tangan Tuhan. Dan Tuhan mau memoles kita satu persatu dengan kisah hidup kita masing-masing. Ada yang gak punya bapak, ada yang gak punya ibu. Itu
itu jangan anggap Tuhan kejam, tapi itu ada alat Tuhan untuk memproses kita, untuk lebih lagi kenal. Saya nggak punya bapak, nggak punya ibu, saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu banyak orang-orang di sana hidup yang nggak punya kasih sayang ibu, nggak punya kasih sayang bapak, hidupnya hancur. Kita di sini mungkin ada yang nggak punya ibu, nggak punya bapak, tapi hidup kita tidak hancur. Karena kita punya Tuhan. Kenapa Bu Rita ditempatkan di Polres? Karena itu ada cara Tuhan yang tepat untuk mengubah Bu Rita. Misalnya yang dulunya takut jadi pemberani. Kenapa Pak Agam ditempatkan di sini? Karena itu ada cara yang tepat untuk mengubah segala kekurangannya. Tuhan paling tahu kekurangan kita apa. Makanya kita di sini berbenturan satu sama lain. Itu cara Tuhan untuk menanggulangi kekurangan kita. Makanya Pak Agam ditempatkan di sini dengan segala kerumitan. Itu salah satu cara Tuhan untuk mengubah Pak Agam, untuk membawa keluar dari Mesir ke Kanaan, kekurangan-kekurangan kita. Itu Tuhan lagi mau lucuti satu-satu. Caranya apa? Bersentuhan sama orang yang bersinggungan sama orang yang tidak sependapat sama kita. Tuh. Tapi jangan sampai kalau udah bersinggungan, dalam nama Yesus kutangking kau. Kalau udah bersinggungan, pakai firman Tuhan bilang apa soal menghadapi singgungan-singgungan itu. Seperti itu. Kenapa Bu Rita anaknya 3 aktif semua? Itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan Bu Rita. Karena Tuhan paling tahu kekurangan Bu Rita apa. Mungkin tadi sini nanya, aduh Tuhan saya keluargaku kayak begini. Ya Tuhan, baru napas udah sesak lagi. Karena keluargaku bikin masalah mulu. Tuhan tahu cara yang tertepat untuk mengubah emosimu, pemarahmu, gampang stresmu adalah orang yang suka bikin kita kesal, termasuk misalnya keluarga. Itu alat yang paling tepat untuk mengubah kita. Jadi jangan lari ketika dapat kesinggungan, hadapi dengan firman. Hadapi dengan buah roh. Itu kasih tidak menjadi dingin. Tuhan tahu kekurangannya Kaleb apa. Makanya Kaleb ketemu saya. Supaya Kaleb didewasakan. Kata Weng, jangan disebut nama gua, jangan disebut nama gua. Tuhan tahu kekurangannya Intan apa. Makanya Tuhan kirim saya banyak adik-adik rohani supaya saya belajar sabar. Dulu saya itu orangnya gak sabar. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak saya bisa saya langsung banting itu orangnya. Beneran. Itu adik-adik saya yang pas di bawah saya itu saksinya. Jadi saya waktu itu marah sama dia karena uang SPP dipakai untuk nongkrong. Itu teman-teman ya lagi nongkrong. Ya saya nggak mau nyebut sama nongkrongnya sama apa. Itu saya samperin loh. Saya tarik baju temannya. Apa lo mau buat adik gua? Saya cewek. Itu semua cowok ada minum botol. Saya tarik. Apa lu gak tahu itu uang dari mana? Apa lu? Itu bukan jadi kebanggaan buat saya. Malu-maluin. Dan Tuhan kasih adik-adik rohani yang bikin saya dalam nama Yesus. Sabar. Ya kan? Dia tahu nih teman curhat saya. Saya harus memposisikan saya di pihak mereka supaya saya bisa menyelamatkan mereka. Kalau saya kerja cuma, lu kenapa sih? Nggak datang, lu kenapa sih? Gerah dong orangnya. Ngapain datang ke sini kalau cuma buat dihakimi? Benar nggak? Ngapain datang ke sini kalau cuma buat dihakimi?
Kita datang ke sini karena perlu dirangkul, benar? Suami rangkul istri, istri rangkul suami. Apapun kesalahannya, rangkulan lah. Udah ucapin janji nikah kok. Dulu aja pas pacaran, anget-angetan. Janji nikah tidak untuk dikibulin loh. Janji nikah dipertahankan. Apapun itu, walau badai mendera. Bukan bertahan. Karena Yesus yang menjadi kekuatan. Kita punya komitmen hidup baru kan sama Tuhan. Pertahankan dong. Pertahankan. Oke, yang pertama, punya hati dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, benar pas banget. Waktunya sudah hampir tiba. Yang kedua, taat supaya kasih tidak menjadi dingin. Taat dan setia sampai akhir sama panggilan kita. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari sampai tujuan. Kita ini masing-masing punya panggilan. Amin. Panggilan kita sebagai apa? Panggilan sebagai gembala, lari terus sampai nyampe tujuan, jangan ditinggalkan. Kalau misalnya ada kesalahan, ada hambatan, ada konflik, lari terus. Tuhan maunya apa? Tuhan maunya penyelesaian gimana? Seturut firman Tuhan. Walaupun ada hambatan, terus lari. Panggilan kita apa? Ibu-ibu di sini panggilannya apa? Memenangkan suami, bukan dengan omongan, tapi dengan tindakan. Kerjakan, Bu. Kerjakan. Biar suamimu bisa merasakan kasih Tuhan di dalam dirimu. Dan suamimu dibukakan matanya. Tuhan itu pengasih. Karena istrinya sabar. Istrinya ngomel-ngomel. Istrinya gak ngungkit-ngungkit kesalahan. Istrinya gak selalu minta uang jajan. Anak-anak, pahami orang tuamu. Nanti kalau sampai kamu gak punya bapak ibu baru nyesel. Kamu masih hidup, posisikan kalau kamu jadi dia. Anak-anak walaupun banyak dumel-dumelnya, lari sampai tujuan. Kalau panggilannya apa? Jadi terus lakukan sampai akhir walaupun banyak hambatan. Mau dibilang fals apalah, belajar sampai dapat tujuan. Panggilan surgawi, hadiah surgawi. Aku kasih engkau mahkota ketaatan. Itu karena kita tahu. Kita masing-masing di sini punya karunia, bukan cuma yang pelayan mimbar punya karunia, semua punya karunia. Pakai sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan disia-siakan. Kalau kita baca itu di Alkitab ada tuh perumpamaan tentang talenta, penafsirannya banyak. Talenta itu gift gitu, pemberian sesuatu berharga, harta yang sangat berharga dikasih. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 10, ada yang dikasih 2. Tuhan yang punya talenta itu dan ketika Tuhan datang tanggung jawabnya mana? Ada yang memakai talenta itu dengan baik, dia berkembang, talentanya jadi 4. Ada yang memakainya dengan baik, berkembang jadi 10. Itu bertanggung jawab. Siapapun di sini yang sudah punya karunia, bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Jadi tidak mungkin cuma satu, sampai cuma satu doang sampai Tuhan datang. Tidak boleh. Karena karunia itu bertumbuh sesuai dengan kedewasaan rohani. Dan Tuhan tahu semuanya dewasa rohani. Gimana caranya?
yang kalian daging. Billy punya talentanya apa? Kembangkan. Jangan cuma di situ. Andreas talentanya apa? Kembangkan. Joshua talentanya apa? Kembangkan. Karena talentanya apa? Kembangkan. Kita di sini masing punya talenta, pergunakan dengan penuh tanggung jawab. Bertumbuh nggak kita? Berkembang nggak? Jangan cuma talentanya di situ aja. Kembangin. Ini saya punya satu kesaksian. Ini kalau misalnya disuruh khotbah, itu ada aja halangannya. Kalau dulu kan saya kalau udah dapat jadwal, dia jadi mules karena stres, asam lambung. Kalau sekarang nggak asam lambung, puji Tuhan. Tapi tiba-tiba saya datang bulan. Itu yang udah pernah datang bulan bisa paham nyarinya kayak apa. Dan saya cuma punya waktu hari Kamis. Karena kan saya cuma dikasih tahu pas 10 hari sebelumnya. Aturannya jadwal saya akhir April, tapi karena karena ini ada doa sepakat, jadinya saya biar Pagem nggak terlalu kecapean. Jadi saya cuma punya waktu 10 hari. Sementara di situ iktus full pelayanan, kosongnya cuma hari Kamis. Jadi cuma hari Kamis itu doang. Saya punya waktu untuk nyusun khotbah. Itu sakitnya luar biasa. Saya menahan sakit itu, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Dari pagi sampai malam, Tuhan, tolong Tuhan. Akhirnya selesai juga, itu nyeri langsung hilang. Beneran. Coba. Kalau misalnya saya udah kasih karunia, saya gini gampangin. Yang penting hati. Apa yang mau saya bagikan ke kalian? Hati yang kayak gimana? Kalau hati yang bertanggung jawab sama Tuhan, lakukan yang terbaik dong. Persiapan 100%. Tuhan memang tidak gini loh. Kalau misalnya dibilang harus latihan, bukan berarti kamu latihan, enggak latihan, kamu masuk neraka. Enggak begitu. Kalau misalnya dibilang harus persiapan, kalau enggak persiapan, kamu masuk neraka. Enggak begitu. Ini kita di Matius aja Tuhan bilang hendaklah kamu sempurna. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jadi kalau misalnya Tuhan melihat hatimu kayak gimana? Mau nggak memberi yang terbaik? Kalau memberi yang terbaik, lakukan yang terbaik. Jangan sampai kalau misalnya udah dapat tugas mimbar, persiapannya 100%. Bahkan seminggu sebelumnya, persiapannya matang. Kalau bukan pelayanan mimbar, misalnya di bawah jadi guru sekolah minggu, datang telat. Materi tidak dikuasai. Alat peraga tidak ada. Yang penting datang. Mau dapat apa dari Tuhan? Jangan anggap ya, karena itu anak kecil jadi gak berharga. No. Tuhan lihat setia dari perkara kecil. Akan dipercayakan perkara besar. Jangan mentang-mentang itu bukan pelayanan mimbar. Jadi tidak perlu persiapan 100%. Salah. Tuhan minta tanggung jawab atas karunia kita masing-masing. Nih jadi guru sekolah minggu. Persiapan. Khotbah. Sakit. Ya mau sakit. Saya pernah melayani sekolah minggu sampai saya gini. Aduh, saya bilang gitu. Kalau lagi datang bulan. Tapi saya tetap khotbah. Adik-adik buka Matius. Kakak kenapa sakit ya? Tiba-tiba yang tadi rusuh langsung duduk semua. Dalam hati puji Tuhan. Ada gunanya juga. Yang akhir-akhir terus tiba-tiba buka Matius 5. Kakak kenapa? Tiba-tiba semua duduk. Terima kasih Tuhan, pembelaan tepat pada waktunya. Persiapan 100% dong, jangan cuma pelayanan mimbar doang. Kalau ditugasin di mimbar, persiapannya 200. 100. Sampai cakepnya luar biasa. Tapi kalau bukan pelayanan mimbar, acak-acakan kayak habis ketemu angin topan. Lakukan yang terbaik. Biar kasih itu tidak menjadi dingin. Lakukan dengan taat dan setia apapun panggilanmu. Apapun pelayananmu, mau jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, lakukan dengan setia. Mungkin di sini ada yang bilang, saya bapak rumah tangga juga bukan, karena nggak punya keluarga. Jadi tanggung jawab saya apa? Jadi hamba Tuhan yang berkenan dong. Jangan jadi sandungan.
Ini sebenarnya ada banyak yang saya mau ungkapkan, tapi waktunya udah habis. Saya ini kan gini ya, dipersingkat aja. Ini bukan mau sombong ya. Jadi waktu itu sudah 26 tahun. Saya itu jadinya umur 19 tahun. Kenal iktus. Awalnya saya dilayani karena saya punya masalah. Saya kecewa sama Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan, kecewa banget yang bikin saya jadi pas didoain pelepasan itu manifestasi sampai muter-muter, teriak-teriak gitu, wah, gitu, muter-muter, muntah segala macam. Itu pelepasannya nggak selesai. Akhirnya saya dibawa sama mamanya Ruth ke Pak Roy iktus gitu. Akhirnya kenalan, didoain. Ternyata kalau pas di tempat itu manifestasinya nggak liar jadinya. Jadi 2 kali datang selesai. Nah pas udah selesai habis didoain gitu, terus Pak Roy bilang gini, itu umur saya 19 tahun. Pak Roy bilang gini, menurut informasi yang kami terima dari Roh Kudus, kami udah berdoa. Waktu itu timnya Om Kun, Pak Jeffrey, Pak Roy, Pak Ferdi sama Bu Karen, cuma 5 orang. Kami berdoa, nah kata Roh Kudus, kamu akan dipakai Tuhan jadi tim iktus karena karunia kamu bagus sama Pak Ferdi. Terus saya cuma bilang, umur saya masih 19 tahun. Saya cuma bilang, oh gitu, ya udah, saya bilang gitu. Soalnya kalau bilang, saya nggak mau, takut dosa. Nah sejak saat itu saya jadi datang ke iktus karena ada panggilan. Kan Tuhan bilang kamu mau dijadiin pelayan di tim iktus. Itu saya mikir gini, Tuhan dengan keadaan saya yang belum tahu apa-apa, Tuhan kasih karunia sama saya. Saya punya tanggung jawab untuk memakai karunia itu buat menyenangkan hati Tuhan. Saya masuk STT bukan untuk hebat-hebatan. Karena saya mau belajar, seenggak-enggaknya ketika saya melayani orang, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Nggak bikin jadi diri saya jadi sandungan. Kok hamba Tuhan kayak gitu? Gitu. Jadi waktu saya belajar di STT itu kan bukan belajar tentang teologi doang, tapi belajar tentang manajemen gereja. Gimana caranya supaya ini gereja berfungsi, ada divisi ini, harus ada penggembalaan, pemuritan. Itu saya pelajari. Jadi yang namanya ya di mana-mana itu udah jadi aturan baku. Kalau di dalam satu gereja udah jadi pengerja, nggak bisa melayani sesuka-suka hati, ada aturan. Itu ada aturan. Seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar, bukan peminum, bukan petobat baru. Nah itu kan ada tuh di Alkitab. Itu harus ada di dalam kita. Itu patokannya firman Tuhan, kita uji diri kita sendiri. Kita sudah memenuhi kualifikasi itu enggak? Gak usah tunjuk-tunjukkan. Ke diri kita aja. Tuhan saya sudah memenuhi syarat itu enggak? Bukan pemarah. Jadi kalau misalnya dikoreksi langsung, itu kalau di gereja lain ya itu ada pemuritannya. Sebelum jadi pengerja itu harus didewasakan dulu. Dikasih tahu dulu aturan-aturan dasar dalam melayani. Itu dulu saya waktu saya pelayanan 13 tahun di tempat lain untuk jadi penerima tamu. Maaf ya, maaf. Bukan saya bilang di sini salah, enggak. Ini saya kesaksian aja. Itu untuk jadi penerima tamu enggak boleh, enggak make up. Kalau cewek ya, kalau cowok itu harus sisiran rapi. Ya, ada jemaat wajib senyum. Namanya cemberut, enggak boleh. Langsung dimaki-maki sama koordinatornya. Beneran. Bajunya acak-acakan. Ini bajunya nggak disetrika rapi. Langsung kena tegur. Itu. Kalau ada orang bilang ujung tombak di dalam sebuah peperangan rohani adalah yang di mimbar. Belum tentu. Tuh yang di depan. Yang menyambut jemaat itu ujung tombaknya karena dia yang pertama kali mengusir setan. Ya kan? Ada orang yang cemberut, dia langsung Tuhan memberkati. Orang yang cemberut itu langsung terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan aku dapat kelegaan. Cuman karena disenyumin doang.
Ya kan, kalau di sini satu sama lain udah kenal, jadi kayaknya kalau misal udah salaman, percaya deh, walaupun udah saling kenal kan nggak tahu kan bebannya apa. Walaupun kita nutupin nggak tahu bebannya apa, coba deh praktekin. Walaupun udah saling kenal, datang dengan tulus, hai apa kabar? Yang wajar-wajar aja, nggak usah harus salam itu firman Tuhan berkata, nggak usah. Nah, hai apa kabar? Hei bro, tos. Dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Jadi bukan hadirat Tuhan tuh sama yang di mimbar doang. Saat kamu menyambut jemaat seperti Tuhan menyambut segala kesalahanmu, itu kamu sudah membebaskan jiwa. Kita nggak tahu semua bebannya apa, coba deh. Lihat kanan kiri. Nggak usah misalnya nggak usah misalnya senyum, cukup jadi orang yang ramah, nggak jutek. Itu kita membebaskan jiwa. Amin, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sudah selesai. Kita doa ya. Bapa yang baik dan nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk teguran-Mu. Engkau begitu baik bagi kami semua. Tolong Tuhan untuk menemukan kasih yang sejati. Kasih yang mau berkorban. Kasih yang bukan menuntut. Biar kasih agape itu ada di dalam diri kami. Karena kasih itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Biar kami menemukan-Mu di dalam segenap langkah kehidupan kami. Ketika kami dikecewakan, biar kami menemukan-Mu lewat perbuatan saling mengampuni. Ketika kami disakiti, biar kami belajar menemukan hadirat-Mu lewat perbuatan untuk saling sabar satu sama lain. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar. Roh Kudus materaikan semua sudah kami dengarkan hari ini, materaikan dalam hati dan pikiran kami. Bantu kami Tuhan untuk berubah, bantu kami supaya kasih itu tidak menjadi dingin. Bantu kami untuk selalu bertanggung jawab, mempergunakan karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan untuk tidak saling curiga dan tidak saling asumsi satu sama lain, tapi bisa memposisikan diri kami seperti lawan bicara kami, sehingga dapat terjadi kesatuan hati, bukan kesalahpahaman di dalam Yesus. Roh Kudus yang mengalir, Roh Kudus yang memulihkan kami. Jika di sini ada yang merasa hidup dalam kekecewaan dan kepahitan, Tuhan mau kita saling mengampuni. Jika di sini ada yang hidup berbeban berat, Tuhan mau kita meletakkan semua beban itu ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita dari semua beban. Dan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa untuk lepas dari beban itu. Kalau kita terlalu capek untuk mengusahakan sendiri, untuk keluar dari masalah, hari ini kita bertobat. Dan hari ini kita berserah sama Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang membuka jalan bagi semua permasalahan kita. Bekerja Roh Kudus dalam sebebas dari tempat ini, pulihkan hati yang terluka, bebaskan mereka yang terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu menjadi kebenaran kami, menjadi pegangan utama kami, dan menjadi satu-satunya tujuan hidup kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala.